sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Shalom, hari ini adalah Sabtu 7 Maret 2026. Sabtu pertama di bulan Maret yang diinisiasi gereja sebagai Sabtu para imam. Mari kita doakan para imam supaya mereka hidup suci, penuh dengan sukacita, penuh dengan syukur, sehat, sejahtera dalam karya pelayanan. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Lukas 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 32. Kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapakku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, katanya kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepada aku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur.
Maka bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Di masa Prapaskah ini, kita diajak untuk membangun semangat dan sikap tobat yang sejati. Yakni artinya kita mau berubah dan berbuah dalam kehidupan untuk menjadi pribadi yang semakin lebih baik. Maka laku tobat kita saya kira bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tetapi juga kita puasa dari segala keburukan untuk seutuhnya mendekatkan diri pada jalan Tuhan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, di weekend ini firman Tuhan berkisah tentang perumpamaan seorang anak yang hilang atau disebut the prodigal son. Sebenarnya inti kisah dari perumpamaan ini yang ditonjolkan adalah kasih dari seorang ayah, dari bapa yang murah hati yang tidak berkesudahan. Perumpamaan ini sangat populer dan banyak inspirasi yang bisa dipetik. Latar belakang Yesus mengisahkan perumpamaan ini adalah ketika para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepadanya. Sementara respon orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut, nyinyir, ngedumel menyaksikan hal itu. Maka Yesus mengisahkan seorang bapa yang murah hati yang punya 2 orang anak. Pertama si bungsu yang meminta harta warisan dan pergi menghabiskannya sampai hidupnya menderita. Lalu ia mengenang akan bapaknya yang penuh kasih dan baik. Bersama bapa penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Maka ia sadar ketika dirinya menjauh dari bapa, hidupnya menderita dan sengsara. Si bungsu ini menyadari kesalahannya dan bergegas kembali kepada bapaknya dengan berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Bapaknya yang melihat si bungsu itu datang kembali segera berlari, memeluk, mencium dan merayakannya. Sementara si sulung yang selalu bersama dengan bapaknya marah dan iri melihat adiknya yang kembali dan dirayakan sedemikian rupa oleh bapaknya. Persis seperti orang Farisi dan para ahli Taurat yang bersungut-sungut ngedumel saat menyaksikan orang berdosa yang mendengarkan Yesus dan mengikuti Yesus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, gambaran Bapa yang murah hati ingin mengungkapkan kasih Allah kepada kita. Allah senantiasa menanti kita untuk pulang, untuk kembali bertobat kepadanya. Di masa Prapaskah ini kita diajak untuk menjadi pribadi seperti si bungsu yang menyadari kesesatan, kesalahan kita dan berbalik kembali untuk bertobat ke jalan Tuhan. Janganlah kita menjadi seperti si sulung yang bersama dengan Bapa tapi bersungut-sungut ketika ada yang bertobat seperti yang dibuat oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Semoga kita nggak menjadi pribadi yang macam itu. Selamat bermenung dan happy weekend buat kita. Tuhan berkati kita semua, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.